Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farid Akbar, mahasiswa Politeknik Manufaktur Bandung, jurusan Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Otomasi. Pada kali ini, saya akan membuat suatu sistem akuisisi data yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah akuisisi data dan instrumentasi. Nah, pada kali ini saya membuat sistem yaitu yang judulnya water level, automatic water level. Nah, sebelum masuk ke sistem yang saya buat, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu akuisisi data. Nah, akuisisi data sendiri adalah suatu proses yang mengubah fenomena fisik menjadi sinyal elektrik yang diukur dan dikonversi ke bentuk digital untuk selanjutnya disimpan ke dalam komputer. Nah, yang mengubah fenomena fisiknya sendiri itu transducer. Transducer berfungsi mengubah besaran ke besaran lain. Nah, ada pula sensor. Sensor mengubah besaran fisik ke besaran elektrik. Jadi, sensor termasuk ke dalam sebuah transducer. Dalam akuisisi data sendiri ada juga instrumentasi atau alat ukur. Nah, pada akuisisi data yang menjadi alat ukur adalah sensor. Contohnya sensor ultrasonik. Kita dapat mengetahui jarak dari sebuah sensor ultrasonik. Lalu ada juga sensor humidity and temperatur. Kita dapat mengetahui kelembaban dan temperatur dari sebuah sensor itu. Masih banyak lagi sebenarnya sensor-sensor lainnya. Lalu saya akan menjelaskan tentang hardware. Dalam akuisisi data ada juga hardware. Nah, hardware berfungsi untuk mengubah sinyal analog ke digital agar dapat dipahami oleh komputer. Lalu ada juga software. Selain hardware, ada software. Fungsi softwarenya sendiri sebagai interface, sebagai pemproses dan penampil data. Nah, pada kali ini saya menggunakan software LabVIEW yang mana produk dari National Instrument berupa software program yang berupa blok diagram, tidak seperti software program lainnya seperti C++, kemudian ada Visual Basic yang menggunakan teks sebagai bahasa programnya. Nah, lanjut ke dalam sistem yang akan saya buat. Saya membuat sistem automatic water level yang mana menggunakan dua buah sensor, yaitu sensor ultrasonik dan sensor temperatur menggunakan DS18P20. Ultrasonik menggunakan CHSR04. Nah, pertama-tama pengguna memasukkan dulu parameter ke dalam LabVIEW. Ada dua parameter. Yang pertama parameter ketinggian air, yang kedua parameter suhu minimum yang ingin dicapai. Nah, dua parameter ini tuh kemudian kan nanti sensor akan membaca temperatur dan jarak. Nah, ketika sensor membaca jarak dan kemudian batas air belum mencapai yang sudah kita tentukan, lalu pompa akan terus menyala. Nah, kemudian ketika suhu belum mencapai batas yang sudah ditentukan oleh pengguna dari LabVIEW, maka heater akan terus menyala sampai mencapai titik, kemudian otomatis mati. Nah, seperti itu penjelasan singkatnya. Kemudian mari kita lanjut masuk ke program di LabVIEW Arduino dan disimulasikan oleh Proteus. Oke, sekarang lanjut ke diagram bloknya. Bisa dilihat di sini untuk diagram bloknya sendiri. Nah, kita kan menggunakan akuisisi data hardware itu Arduino dan LabVIEW sebagai softwarenya. Di sini kita menggunakan dua sensor. Sensor yang tadi akan mengirimkan data ke Arduino, yang mana nanti ada komunikasi data serial antara LabVIEW dan Arduino. Nah, LabVIEW sendiri mengirim parameter yang sudah ditentukan oleh pengguna sebelumnya ke Arduino. Arduino mengirim data si sensor suhu dan sensor ultrasonik, dan kemudian nanti bakal diaktuasi ke si water pump ini dan ke heater. Nah, untuk blok diagramnya sederhana seperti itu. Kemudian sekarang kita masuk lanjut ke spesifikasi. Kita kan menggunakan sensor ultrasonik dan temperatur DS18P20. Ini untuk sensor ultrasoniknya sendiri. Nah, si spesifikasinya bisa dilihat seperti berikut. Voltase bekerjanya itu di 5 volt, arusnya 15 mA, frekuensinya 40 Hz, dan untuk dimensinya sendiri 45 kali 20 kali 15 mm. Ini bentuk dari si komponennya, sensor ultrasonik HCSR04. Lalu selanjutnya ada juga DS18P20. Sensor suhu ini dapat membaca suhu dari 55 derajat sampai 125 derajat Celcius, dan keakurasiannya tuh
kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Jadi cukup akurat untuk pembacaan dari sensor DS18B20 ini. Untuk tegangannya sendiri, tegangan minimalnya itu 3 volt, maksimalnya 5,5 volt. Karena kita pakai Arduino, maka tegangan yang akan keluar dari Arduino, dari pin Arduino itu sendiri berjumlah 5 volt. Jadi masih masuk ke dalam spesifikasi. Nah, kemudian mungkin segitu untuk spesifikasi dari sensornya sendiri. Kemudian kita masuk ke program dari Arduino-nya. Untuk program Arduino-nya seperti ini. Dapat dilihat, ini definisi dari pin-pinnya sendiri. Pin dari pompa di pin 13, heater 10 untuk pinnya, itu definisi dari pin. Kemudian ini mode dari pinnya, ultrasonicnya sendiri, pin trigger sebagai output, pin echo sebagai input, pompanya sebagai output. Nah, ini untuk programnya. Jadi Arduino itu menerima komunikasi data serial dari LabVIEW di sini. Ketika dapat komunikasi serial, maka akan membaca, dan ketika kondisinya A, karena sebelumnya di LabVIEW saya sudah membuat programnya. Ketika suatu fungsi benar, maka A. Nah, ketika A, si pompa akan menyala. Kemudian di sini ada juga settingan untuk ultrasonic dan settingan dari sensor DS18B20. Untuk coding Arduino seperti itu. Kemudian masuk ke dalam LabVIEW-nya. Program LabVIEW-nya sendiri seperti ini. Di sini ada program yang di bawah ini. Nah, yang bawah ini tuh untuk memasukkan data dari yang sudah ditangkap oleh LabVIEW untuk masuk ke Excel. Jadi data-data pembacaan sensor sendiri bakal masuk ke Excel. Ini ada real time datanya. Ada real time datanya yang berupa waktu, lalu pembacaan ultrasonic jaraknya berapa, pembacaan temperatur, suhunya berapa. Ini untuk programnya seperti ini. Kemudian di sini ini port dari untuk komunikasi datanya sendiri. Untuk portnya sendiri saya menggunakan baud rate yang berjumlah 57.600. Nah, ketika ada data yang masuk dari Arduino ke LabVIEW, kemudian diterima LabVIEW, di read oleh LabVIEW. Nah, kemudian di data yang masuk itu diparsing. Di sini parsingannya ada dua. Yang pertama data ultrasonic, yang kedua data dari suhunya sendiri. Nah, untuk kode parsingannya sendiri menggunakan bintang di sini. Dan persen D-nya sendiri itu format dari si datanya. Nah, kemudian di sini yang pertama data ultrasonic, yang kedua suhu. Ketika ultrasonic membaca, nah parameter kita sudah memasukkan parameter di LabVIEW, yaitu ketinggian tangki. Ketika ketinggian tangki dikurangi pembacaan ultrasonic, itu tuh hasilnya tinggi air. Karena saya menempatkan si sensor ultrasonicnya tuh tepat di atas tangkinya. Jadi ketika membaca jarak, maka dikurangi tinggi tangki, dikurangi pembacaan jaraknya. Nah, itulah tinggi air, ketinggian airnya. Kemudian suhunya masuk. Nah, ketika batas suhu yang ditentukan masih lebih besar dari suhu yang terbaca, maka heater akan terus menyala. Begitu pula dengan pump. Ketika pembacaan ultrasonik lebih pembacaan batas ultrasonik lebih tinggi dari pembacaan ketinggiannya, maka pump akan terus menyala sampai akhirnya mencapai titik yang sudah ditentukan di LabVIEW-nya sendiri. Baru otomatis mati. Seperti itu. Nah, ini yang program saya tadi jelaskan, A dan B ketika kondisinya benar, A ketika kondisinya salah, B. Masuk ke visa write yang mana akan dikirim data komunikasi serialnya ke Arduino. Untuk programnya seperti itu. Lalu lanjut ke Proteusnya. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman bisa mengsimulasikan akuisisi data ini, teman-teman harus download dulu virtual serial portnya. Nah, ini saya menggunakan virtual serial port ini, port driver. Teman-teman juga bisa menggunakan VSPE, virtual serial port emulator, bisa yang mana aja. Nah, karena fungsinya
sebagai port virtual saja. Karena kita tidak menggunakan eh, komponen aslinya dan hanya disimulasikan di Proteus, maka membutuhkan software itu. Sekarang kita bisa lihat ini tampilan dari Proteusnya. Ini sensor ultrasonic dan yang ini sensor suhunya. Langsung sebelum kita masuk ke simulasinya, pertama-tama program Arduino-nya harus diupload dulu ke sini. Caranya kita klik sketch, terus export compiled binary, lalu datanya akan muncul. Tunggu, nah sudah dan compiling, datanya akan muncul. Nah kemudian buka, nah ini yang hasil exportnya tadi itu yang ini. Klik terus oke, terus teman-teman juga samakan portnya dengan yang ingin digunakan. Karena saya sudah membuat di configure virtual serial port driver ini, port 3-nya sebagai Arduino, port 4-nya sebagai LabVIEW. Maka di sini saya port 3-nya, nah COM-nya di port 3, sedangkan di LabVIEW-nya menggunakan port 4. Kemudian langsung play saja. Di sini ada LabVIEW tampilannya. Nah, ini muncul seperti ini karena kita akan memasukkan data yang dibaca oleh LabVIEW ke dalam Excel. Nah, ini setelah simulasi dijalankan. Nah, untuk parameternya sendiri itu yang saya maksud itu yang di sini nih. Nah, ketinggian tangki kita masukkan parameternya, batas atas air, batas atas suhu, luas alas tangki. Dari luas alas tangki kita bisa mengetahui volume. Dan kita juga bisa mengetahui tekanannya. Nah, di sini pembacanya sudah mulai terbaca. Pembacaan suhunya 80 dan pembacaan ultrasoniknya 400. Sekarang kita coba. Nah, pembacaan nih ketinggiannya kan kita memasukkan batas ketinggiannya 700. Nah, kemudian yang terbaca oleh sensor ultrasoniknya sendiri 418. Maka ketinggian airnya segini. Dan ini di bawah batas atas air yang 700 itu. Maka pompa akan terus menyala dan di Proteusnya terlihat pumpnya akan terus mutar. Ya, kemudian kita memasukkan batas sensor suhu, batas suhunya sendiri itu 70. Dan kita lihat pembacaan suhunya sendiri itu 80. Maka si heater tidak menyala kecuali ketika kita kurangi nilai value dari suhunya, kurang dari 70. Nah, di sini 63 kan. Maka yang terbaca pada LabVIEW itu sendiri suhu 63. Nah, ini grafiknya dari 80 tadi turun. Nah, kemudian heater akan menyala. Karena heater membutuhkan suhu agar mencapai 70. Maka dari itu heater menyala. Ketika suhunya lebih dari 70, kemudian bisa dilihat, nah heaternya mati. Seperti itu program yang saya buat. Nah, untuk ini sendiri, kenapa sering terjadi lonjakan delay yang asalnya stabil terus tiba-tiba turun? Itu sendiri bisa disebabkan oleh karena kita mensimulasikannya di dalam Proteus. Nah, bisa dilihat sendiri ini ada warning yang menyatakan simulation is not running in real time due to excessive CPU load. Karena tidak menjalankan secara real time, maka data yang dikirimkan ke dalam LabVIEW-nya sendiri pun menjadi tidak stabil. Kadang stabil seperti ini terbacanya, dan kadang juga seperti itu. Maka dari itu delay yang saya gunakan di LabVIEW-nya sendiri cukup besar selama 1000 milisecond atau 1 detik. Oke, untuk selanjutnya ketika sudah selesai, kan tadi kita memasukkan file yang akan dikirim ke Excel. Lalu kita bisa lihat si hasilnya di sini. Nah, ini tadi real time sensor yang kita baca. Di sini akan keluar hasil pembacaannya. Nih, dapat dilihat real time-nya, real time datanya, jaraknya berapa, suhunya berapa. Nih, untuk pembacaan secara untuk pembacanya sendiri bisa dilihat nih per detik jam 11.28.09, jaraknya segini 418 cm, ini suhunya 58 derajat Celcius. Dan ketika yang tadi kita lihat di
lab view-nya di grafiknya, di chartnya kan terjadi lonjakan. Nah, ini di detik sekian, sisanya stabil ya, cukup akurat pembacaannya. Errornya sedikit, mungkin bisa dikatakan sedikit errornya, karena dari sekian percobaan membaca hanya beberapa kali. Ini tadi berakhir di pukul 23.31.05. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih.